Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke program kami di Ruang Atas. Hari ini hari ke-18 selama 21 hari kami di sini untuk mencari baptis Roh Kudus. Oke? Dan pasti Tuhan dia mau memberkati Anda. Oke? Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi yang masih belum berakhir telah membuat banyak orang kehilangan damai sejahtera dan ketenangan hidup. Kesulitan keuangan, gangguan kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya telah menggerus harapan untuk hari esok yang lebih baik. Namun bagi orang percaya, ada janji Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi sulit. Yesus berkata dalam Yohanes bab 14 dan ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Okay? Orang yang memiliki damai sejahtera, dia dapat berpikir dengan jernih dan membuat keputusan-keputusan yang tetap dalam hidupnya. Jika hati dipenuhi damai sejahtera, maka situasi seburuk atau seberat apapun pasti bisa dihadapi, bahkan dilewati dengan baik. Okay? So, bagaimana untuk memiliki damai sejahtera? Hidup dekat Tuhan. Ini adalah rahasia. Hidup dekat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah, tetapi damai di tengah masalah. Bangun keintiman dengan Dia, hidup firman-Nya setiap hari, maka kita akan tetap memiliki damai sejahtera meskipun di tengah badai. Amin. So, mungkin sekarang Anda dihadapi banyak tantangan, tapi kuasa di Roh Kudus dia tersedia padamu. Jika Anda mencari Dia, jika Anda akan dekat Tuhan, Tuhan akan dekatmu, Dia akan menjadi perisaimu, Dia akan memberikan padamu hidup yang kekal, Dia akan merubah situasi Anda. Okay? Sebab ini sangat penting doa berantai ini di puasa Daniel. Karena di saat seseorang menerima baptis Roh Kudus, dan dia menerima kuasa untuk mengatasi apapun godaan, apapun tantangan, apapun krisis, apapun bisa datang, karena kuasa dari Tuhan dia di dalamnya. So, percaya di saat ini Tuhan dekatmu, dan jika Anda undang Dia untuk masuk di hadiratmu, jika Anda undang Dia untuk memelihara engkau, jika Anda menyerah hidup Anda, jiwamu pada Tuhan, di saat ini pasti Dia tidak akan menolak doamu. Dia akan datang, Dia akan tinggal di dalam jiwamu, dan hidupmu akan berubah. Oke? Sangat penting. Prioritas Tuhan. Prioritas Tuhan harus menjadi prioritas hidup Anda. Oke? Sebab ini hari Rabu di Saksi di Life Center kami adalah pelajaran Alkitab. Hari ini adalah hari khusus untuk semua orang mau mendengar suara Tuhan. Semua orang mau datang dekat Tuhan. Semua orang mau bertemu Tuhan. Dan hari ini sangat penting karena kami akan membaca satu inspirasi dari Roh Kudus pada uskup kami. Anda tahu, uskup kami mereka pergi di Israel, di Sungai Yabok. Mereka berdua. Dan di sana, di Sungai Yabok,
Roh Kudus dia berbicara dengan skup kita, dan dia akan bagikan inspirasi ini dengan semua jemaat di SLT di seluruh dunia, secara spesial di orang di Indonesia. So, bergabunglah dengan kami hari ini pagi 11 pagi atau 6:30 sore. Kami akan mencari baptis Roh Kudus, kami akan belajar firman Tuhan, dan kami akan mengerti apa yang inspirasi dari Tuhan pada jemaatnya di dunia, especially di Indonesia. Oke, bergabunglah kami, Tuhan akan memberkati Anda. Oke, so di akhir program ini kami akan berdoa dan mencari baptis Roh Kudus. Percaya Tuhan dia bisa penuh Anda dengan Roh Kudusnya. Oke? Sekarang kami akan menonton satu lagu rohani. Setelah lagu rohani, kami akan kembali. Oke? Kami akan kembali. So, tetap menonton video ini. Oke? Jangan pergi, oke? Jangan pergi, jangan keluar dari video ini. Tetap Anda menonton program ini, karena setelah lagu ini kami akan kembali, oke? Di dekatmu Tuhan, di dekatmu Tuhan, di dekatmu, di hadapanmu yang kudus, di dekatmu Tuhan, dekatmu Tuhan, dekatmu, di hadapanmu yang kudus. Ku ingin menjadi kapal di tengahmu, untuk meninggikan dan memujamu. Datang bentuk hatiku dan luapkan jiwaku. Ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih akan hadirat-Mu. Ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih akan hadirat-Mu. Basuh aku dalam sungai kasih-Mu, dan minum dari kekuatan-Mu. Luapkan air pujian, dan setiap hari berdekat denganmu. Basuh aku dalam sungai kasih-Mu, dan minum dari kekuatan-Mu. Luapkan
setiap hari berdekat denganmu, 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 denganmu. Saat ni tenggang banyak orang seperti ini kosong. Tenggang yang sebelumnya terus menandatangani kontrak baru. Tenggang yang sebelumnya terus menerus menerima uang dalam jumlah besar. Tapi karena pandemi tidak sejahtera. Tenggang-tenggang ini tidak dapat bekerja dan membawa ke meja mereka roti harian mereka. Inilah saat-saat di mana Tuhan memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan mereka yang memiliki perjanjian kesetiaan dengan Yesus di altar. Tenggang orang yang setia tidak akan kosong. Hari Rabu ini berkat tenggang. Rabu ini kita membasuh tenggang orang-orang beriman dengan air suci agar mereka dapat menerima berkat Tuhan untuk makmur dalam pekerjaan, studi, atau bisnis mereka. Jam 11 pagi atau jam 6.30 sore. Alamat kami Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Acem. Selamat datang kembali di program Di Ruang Atas. Kami kembali dengan program ini. Anda sedang menonton program Di Ruang Atas. Oke? Sekarang mari kita membaca apa yang adalah nasihat dari Tuhan pada kami. Kami tahu setiap hari kami ada special khotbah padamu dan satu special nasihat untuk pembebasan rohani, so anda bisa menjadi kuat dan di spiritual hidup anda. Oke? So mari kita meditasi di firman Tuhan ini di kitab Roma bab 8 ayat 13. Kita berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. So kami lihat ini, kami ada dua pilihan, hidup atau mati. Hidup yang kekal atau mati yang kekal. Tuhan dia di saat ini dia penawaran pada kami, dia bicara pada kami, dia nasihat pada kami memilih apa, hidup yang pilih hidup yang kekal. Oke? So mari kita terus baca. Dan bahkan ketika seseorang dilahirkan dari Tuhan, pertempuran sehari-hari melawan perbuatan daging tidak pernah berakhir. Ini adalah pertempuran yang sedang berlangsung, tapi kami bisa memenangkannya. Ayat ini berarti bahwa oleh roh kita harus membunuh perbuatan daging. Artinya, keinginan daging tidak hilang setelah Anda menerima Roh Kudus. Mereka akan tetap ada
Tetapi anda akan siap untuk menggalakkan masing-masing secara permanen. Amin. Dan jadi mengapa ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman? Jika mereka siap untuk menggelakkan daging dan masih jatuh, hanya ada satu penjelasan. Itu adalah pilihan mereka sendiri untuk jatuh. Pastikan ini tidak terjadi pada Anda. Amin. So, setiap hari kami ada petarung peperangan ini. Kami selalu petarung melawan daging kami. Setiap hari saya harus pilih apa yang saya akan lakukan. Saya akan ikuti kehendak dari daging saya atau kehendak dari Roh Kudus. Banyak orang mereka memilih gunakan kehendak dari daging mereka. Sebab ini hasil dari hidup mereka adalah gagal. Banyak orang, bahkan mereka di dalam gereja, karena banyak orang pikir, porque saya di dalam gereja, então saya baik. Bukan. Meskipun anda di dalam gereja, tapi jika anda tidak menyerah 100% dari hidup anda pada Tuhan Yesus, jika anda menolak firman-Nya, jika anda tidak mau ikuti nasihat Tuhan, so ini sangat mustahil pada Tuhan Yesus merubah hidup anda. Ini alasan karena banyak orang, meskipun mereka masih di gereja, mereka belum menerima batismo Roh Kudus, karena sampai hari ini mereka belum memberikan 100% dari hidup mereka pada Tuhan Yesus. Anda harus mengerti setiap hari ada peperangan untuk jiwamu. Tuhan dan setan, mereka petarung untuk jiwamu. Tapi siapa akan menang peperangan ini? So, anda akan memilih. Jika anda taat suara Tuhan, jika anda ikuti Tuhan, jika anda lakukan apapun Tuhan bicara padamu, dan pasti Tuhan akan menang peperangan untuk jiwamu. Anda akan menerima keselamatan. Tapi jika meskipun anda masih di gereja, tapi anda menolak firman Tuhan, anda masih merokok, masih berbohong, masih tetap perasaan yang salah di hatimu, masih tidak mau taat suara Tuhan. Ada banyak orang, tubuh mereka di dalam gereja, tapi pikiran mereka, hati mereka masih di dunia. Ada banyak orang mereka pergi di gereja, tapi mereka pergi bukan karena mereka kasih Tuhan. Mereka datang karena mungkin mereka lahir di gereja, mungkin keluarga mereka di gereja, mungkin teman-teman dia datang di gereja, mungkin dia pikir, saya tidak ada tempat tu pergi, semua teman-teman dalam gereja saya datang. Tapi orang tidak haus padanya. Roh Kudus dia datang di hati orang, dia haus padanya. Jika anda tidak haus untuk mencari Roh Kudus, jika anda tidak mau berkorban kehendakmu untuk lakukan kehendak Tuhan, dan iblis akan menang peperangan ini pada jiwamu. Sebab ini ada banyak orang mereka masih meskipun mereka di gereja, mereka menderita dengan depresi, mereka masih korban dari sihir. Ada banyak orang mereka pikiran bunuh diri. Di saat satu masalah datang, mereka mau bunuh diri. Banyak orang putus asa meskipun mereka di gereja. Mungkin mereka masih ada satu posisi di gereja. Anda harus mengerti, posisi anda di gereja tidak arti anda keselamatan. Keselamatan akan datang jika anda menerima 100% dari hatimu pada Tuhan Yesus. Anda harus bersucikan hatimu. Anda harus menyerah seluruh persen dari hidupmu. Oke? Okay? Jika anda tidak mau menyerah 100% dari hidupmu, anda harus menyerah seluruh persen dari hidupmu. Oke? Jika anda tidak mau menyerah 100% dari hidupmu, anda harus menyerah seluruh persen dari hidupmu. Oke? Jika anda tidak mau menyerah 100% dari hidupmu, anda harus menyerah seluruh persen dari hidupmu. Oke? Jika anda tidak
mineral selalu tu dari hidup anda pada Tuhan Yesus, dan pasti hidup anda selalu akan gagal. Tapi Tuhan dia selalu memberikan pada semua hambanya satu kesempatan untuk keselamatan. So mengambil keselamatan, mengambil kesempatan ini, né? Mengambil kesempatan ini, datang dekat Tuhan, mencari Dia, dan Tuhan akan berkati ini. Sebab ini hari Minggu ini adalah hari akhir terakhir dari puasa Daniel, dan kami akan ada hari besar mensucikan. Seperti Daud, dia berseru untuk Tuhan sucikan dia dengan hisop, sucikan jiwa dia. Kami akan di hari Minggu ini kami undang semua orang pada partisipasi di pertemuan ini, dan di hari Minggu ini kami akan taburkan hisop di semua orang, dan kami akan berdoa untuk Tuhan dia bersucikan hidup anda. Okay? Hanya dengan hidup anda 100% di tangan Tuhan, anda bisa menerima hidup yang baru. Mengerti? So, bergabunglah dengan kami hari Minggu ini, 20 Agustus, di gereja kami di Saksi di in Life Center di Grogol, 10:30 pagi, engkau tema istimewa, dan jangan datang sendirian, membawa satu orang dengan engkau. Okay? Pasti anda tahu ada teman-temanmu mungkin gereja dia tutup, ada banyak orang mereka mau berbicara dengan pendeta mereka, dengan orang, tapi mungkin mereka tidak ada nomor di pendeta mereka. Ada banyak pendeta sekarang mereka tidak tersedia pada jemaat. Ini waktu kami pendeta harus tersedia, tapi banyak pendeta tidak tersedia. Tapi di gereja kami pendeta, gereja selalu tersedia untuk berkat anda. So, jika anda punya satu temamu, dia jauh dari Tuhan, dia perlu menerima kuasa Tuhan, dan undang dia untuk datang di gereja kami hari Minggu ini 10:30 pagi. Secara spesial jika anda umat di gereja kami di Grogol, di SL de Grogol, datang, Tuhan akan memberkati anda. Que gereja kami di Saksi Life Center, Jalan Susilo Tiga, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Gereja kami dekat Grogol 1, Halte Busway, di belakang Hotel Lapan, dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Acam. Amém? Mungkin anda bertanya, pendeta, saya tinggal di província lain, saya tinggal jauh dari Jakarta. Jika anda tinggal misalnya Tangerang tidak jauh, Bogor tidak jauh. Jika anda tinggal DKI Jakarta, saya percaya anda bisa datang, né? Tapi mungkin anda mendengar program ini, anda tinggal mungkin di NTT, Sumatera, Surabaya, di Solo. Namun saya mau tahu di mana anda menonton kami sekarang. Jika anda bisa tulis di komentar bawah dari mana engkau menonton vídeo ini, so bisa, ok? Tapi jika anda mau participar pertemuan kami hari Minggu dan anda tinggal jauh, anda bisa partisipasi. Apa yang anda harus lakukan? Kirim SMS pada WhatsApp kami +62 813 8873 3409. Lagi +62 813 8873 3409. Dan anda akan bicara dengan kami
jika Anda tinggal di luar Jakarta. Oke, jika Anda tinggal di Jakarta, bukan Anda datang. Jika Anda tidak mau berkorban untuk keselamatan, bagaimana Anda bisa pergi di surga? Benar? Ya, jika orang tidak berkorban untuk datang di rumah Tuhan dekat mereka, bayangkan mereka orang akan berkorban untuk pergi di surga. Kami harus tahu, kami harus berkorban untuk keselamatan. So, jika Anda tinggal di luar Jakarta, di provinsi lain, kirim SMS pada kami dan kami akan kirim satu link untuk Anda bisa menonton ibadah kami. Oke? Hanya orang tinggal di luar Jakarta. Oke? Karena kami ada grup, dengan kami, puji Tuhan, kami ada banyak orang di luar Jakarta, di provinsi lain, mereka selalu menonton program kami, menonton ibadah kami, dan mereka participam. Jika Anda mau menonton ibadah kami hari Minggu, kirim SMS pada kami, dan kami akan kirim link pada kamu bisa connect dan menerima berkat di pertemuan kami hari Minggu ini. Oke? Puji Tuhan, Tuhan akan berkat. So, tapi jika Anda tinggal di Jakarta, datang, karena pasti Tuhan akan memberkati Anda. Oke? So, mari kita baca sekarang apa yang nasihat. Karena, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan untuk menjadi kuat Tuhan. Tapi, nasihat dari ini adalah apa? Keinginan daging. Selama kita hidup, kita akan selalu berada dalam pertempuran terus-menerus melawan keinginan daging kita. Orang yang berbeda menghadapi berbagai jenis kesulitan, tergantung pada kecenderungan yang masing-masing telah berkembang selama hidup mereka. Apakah Anda tahu apa kecenderungan daging Anda? Buatlah daftar dan perangi hal ini. Tentukan bahwa Anda akan memenangkannya satu persatu. Amin. Puji Tuhan. So, menolak keinginan dari dagingmu dan lakukan keinginan dari Roh Kudus, Tuhan akan berkat. Misalnya, keinginan dari Roh Kudus adalah kami berdoa, kami mencari Dia. Jika kami mencari Tuhan, kami akan menemukan kehidupan. Anda mau menerima Roh Kudus sekarang? Então, mari kita berdoa sekarang. Saya minta padamu, di saat kami mulai berdoa bersama kami. Ada banyak orang, mereka berdoa di pikiran mereka. Mereka tidak buka mulut. Mereka tetap mata mereka buka. Bukan. Ini tidak cara Anda harus berdoa. Jika Anda serius datang dekat Tuhan, dan di saat kami mulai berdoa, partisipasi di doa bersama kami. Tutup mata Anda, buka hatimu, buka mulutmu, berbicara dengan Tuhan, mencari Dia, mencurahkan pada Tuhan apapun ada di hatimu, menjadi tulus dengan Dia. Tuhan akan berkat. Tuhan, Dia selalu menjawab doa yang tulus. Jika Anda tulus dengan doamu, Tuhan pasti akan berkat Anda. Oke? So, sekarang persiapkan sekarang, mari kita berdoa di saat ini. Tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, oleh kuasa di nama-Mu, kami masuk di hadirat-Mu dan kami ada kepastian Engkau bisa mendengar suara kami juga. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sentuhlah orang ini sekarang. Penuh hidup ini dengan kuasa-Mu. Mungkin orang ini dia merasa sedih dan kosong. Mungkin orang ini dia sudah pergi banyak tempat dan dia selalu coba solusi pada hidup dia, tapi dimanapun dia pergi, dia tak pernah menemukan solusi. Tapi Tuhan, di saat ini dia datang
di hadirat-Mu, dia berbicara dengan Engkau. Tu di saat ini Tuhan, menjawab doa orang ini, karena saya tahu Engkau Raja kita, Engkau Bapa kita, Engkau harapan kita Tuhan. Kami tidak ada Allah lain Tuhan. Hanya Engkau adalah Allah saya, Allah kita. So dalam nama Yesus Kristus, datanglah Roh Kudus, turun di tempat ini, dimanapun orang ini dia menonton video ini, sentuhlah hidup dia, penuh jiwa dia Tuhan, dan perbarui dia sekarang dalam nama Yesus. Teman-teman saya sekarang buka mulutmu, berbicara dengan Tuhan, mencari dia di saat ini, karena dia mau penuh jiwamu di saat ini. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, di saat ini datanglah dan penuh jiwa kami. Haleluya. Karena kami tidak ada berbahagia tanpa Engkau. Kami tidak ada sukacita tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Ya, memuji dia sekarang teman-teman. Bicara pada Tuhan. Bicara katakan haleluya, haleluya. Memuji dia sekarang dengan segenap hatimu, karena dia dekat Engkau sekarang. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, hati kami tulus. Datanglah dan sentuhlah jiwa kami, sentuhlah hidup Anda. Haleluya, haleluya. Tuhan dia bersamamu. Ya, terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Terimalah kuasa Tuhan di saat ini. Tuhan dia sentuhlah jiwamu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah kuasa Tuhan di dalam hatimu. Terimalah kuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, hanya Engkau layak dipuji, layak disembah. Terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Engkau bisa bicara dengannya di bahasa roh. Haleluya. Engkau bisa puji namanya. Terimalah baptis Roh Kudus dimanapun Anda berada sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Roh Kudus dia mengalir di dalam jiwamu sekarang. Terimalah berbahagia dengan Tuhan, sukacita dari Tuhan. Terimalah kedamaian dari Tuhan di dalam hatimu. Dalam nama Yesus Kristus. Dan semua orang setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Mengapa saya harus hidup dengan kebohongan? Jika Anda tahu pemikiran saya, Engkau bisa mencari hatiku. Akan sia-sia jika saya mencoba menipu Anda. Tetapi sejujurnya ku kan berbicara tentang kondisi saya yang sebenarnya. Saya seorang berdosa yang meminta pengampunan. Aku melawan hatiku sendiri.
Aku sangat berharap ingin bertemu denganmu. Sentuh aku, ku tak bisa hidup jauh darimu. Tuhan Yesus, inilah aku. Datanglah hidup dalam diriku. Akan sia-sia jika saya mencoba menipu Anda, tetapi sesungguhnya ku kan berbicara tentang kondisi saya yang sebenarnya. Saya seorang berdosa yang meminta pengampunan. Ku melawan hatiku sendiri. Aku sangat berharap ingin bertemu denganmu. Sentuh aku, ku tak bisa hidup jauh darimu. Tuhan Yesus, inilah aku. Datanglah hidup dalam diriku. Sentuh aku tak bisa hidup jauh darimu. Tuhan Yesus, inilah aku. Datanglah hidup dalam diriku. Puji Tuhan, saya yakin engkau sudah diberkati karena hadirat Tuhan dia sentuhlah jiwamu. Amin. Semua orang partisipasi 21 puasanya percaya Tuhan akan penuh jiwamu. Amin. Dia akan turun dan tinggal di dalam jiwamu. Amin. Puji Tuhan. So, kami akan akhir program ini, tapi saya mau ingatmu hari ini, hari Rabu, 11 pagi dan 6.30 pagi bergabunglah kami. Amin. Tuhan akan berkati Anda. Dan jika Anda bicara pendeta, saya merasa saya menderita dengan depresi, bunuh diri. Saya merasa ada satu kutukan di hidup Anda, dan bergabunglah dengan kami juga hari Jumat. Hari Jumat adalah hari kami bertaruh melawan spiritual pekerjaan dari roh jahat. Jika Anda merasakan ada satu roh jahat bekerja di hidup Anda, jika Anda menderita dengan nasib buruk, semua hal Anda gagal, Anda lakukan selalu gagal, bergabunglah dengan kami hari Jumat 11 pagi atau 6.30 sore. Kami akan berdoa keras untuk Tuhan bebaskan Anda. Amin. Dan tentu saja hari Minggu, hari besar mensucikan. Amin. Bergabunglah kami hari Minggu ini. So, kami selalu tersedia. Jika Anda mau counsel, jika Anda mau berbicara dengan kami, Anda tahu WhatsApp kami +62
813-887-3409. Lagi, plus 887-3409. Oke, jika Anda tinggal di luar Jakarta dan mau bergabunglah dengan kami hari Minggu online, Anda bisa kirim message pada WhatsApp kami akan kirim link padamu. Jika Anda tinggal di Jakarta ou mungkin di provinsi dekat Jakarta, mungkin ini 1 jam, tapi pengorbananmu Tuhan akan hormati. Kami ada orang, mereka setiap hari mereka datang dari Bogor, setiap minggu mereka datang, meskipun Bogor jauh, tapi setiap minggu mereka datang. Pasti Tuhan memberkati mereka. So Tuhan akan memberkati semua orang datang. Okay? So hari Minggu datang. Jika Anda sudah tahu alamat kami, benar? Alamat kami Jalan Susilo 3 nomor 12, Togol Petamburan, Jakarta Barat, dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88, di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Aceh. Dan bagikan video ini dengan temamu, okay? Subscribe di YouTube channel kami SOT Indonesia. Jika Anda menonton kami oleh Facebook dan ikuti page kami SOT Indonesia, membantu kami untuk mencapai jua. Setiap kali Anda bagikan video ini, Anda kirim Tuhan Yesus pada orang lain. Oke? Jika Anda menerima keselamatan, jangan tetap ini denganmu. Bagikan ini, Tuhan akan memberkati Anda. Oke? Semoga Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa atau hari ini di gereja ou di gereja hari ini atau di online besok. Oke? Bye bye. God bless you. Sampai jumpa besok. Bye bye. My name is Carla Vieira, and I received the Holy Spirit. I couldn't look at myself in the mirror. I couldn't even stand myself anymore. As a consequence, I became depressed, and I tried to take my life 3 times. I used to say, what's the point in living? My parents came to the Universal Church when I was 2 years old because they had severe love life problems and health as well. But my problems began when I was 10 years old. By now, my dad was a pastor and my mom was a wife. And because they were busy, my dad was holding service and my mom was working the office. In my head, it started to happen that they didn't have time for me, that the church was the one that took my parents away. And for me, I started to have lots of hatred towards the leadership of the church. I developed grudges towards my parents because they never had much time for me, especially in the age that I was. I needed a lot of support and help and time. And what happened was I started to have low self-esteem. I developed low self-esteem, and I thought that I was useless, that they didn't care about me, especially when I needed it most. I used to say, what's the point in living? I was also bullied at school, and consequently it also affected my grades at school. And I couldn't stand myself in the mirror. There were months, like months passed, and I couldn't look at myself in the mirror. I couldn't even stand myself anymore. As a consequence, I became depressed, and I tried to take my life 3 times. The first time, it was in the middle of the night around, around 3 o'clock in the morning. My heart beat so fast. And I remember I went to the kitchen, I got the knife, and I was gonna slit the vein that goes directly to my heart. But I shaked so much, I dropped the knife and I ran to my room and I cried that day. The second time, it was during the day I had come back from school. I went and I tried to get bleach to drink it. The moment that I was gonna drink it there in the kitchen, it was by the sink, my sister came in and then I threw the bleach down as if I was cleaning. And the third time, when I just couldn't bear it anymore, I went to the bathroom and I was getting myself ready for school. I got those painkillers and I took some, but then I didn't finish taking them. I was just bitter because I wanted to die and I had enough. I was very depressed and upset and felt very lonely, empty because of all the situations that I was going through. I saw my sister changing. I saw friends of mine in the VYG, people that I knew who they were before and who they became.
And that even became even greater inside of me because I was almost born in the church. So I knew the truth and I did everything that I did. And I thought to myself, would God really want me? I've never experienced the world, but I was invited to a family member's wedding abroad. And I remember that when I went there, it wasn't exactly what I thought. Just before the wedding day, I saw they were fighting, drinking, arguing. And that's where I remembered my parents, that I've never seen them like that. They never argued like that. They had peace. We had peace in our house. We had happiness. That's where my turning point began. When I arrived back into the UK, I've had enough. I saw everything and that wasn't life for me. So I decided to make a chain of prayer. And within a year, I was completely free. I always heard about the importance of the Holy Spirit. And I had this emptiness and void still inside of me. And I remember one day I went to the meeting and the pastor was saying, if you don't have the Holy Spirit, you don't belong to Him. And that for me was, I really wanted Him. I desired Him more than anything. And I started to seek Him with all my heart, with everything that I had, to show to Him that He was going to be the first one in my life. God showed me I had to forgive my parents, as I had a grudge towards them and the way that I spoke to them and treated them. I also had a resentment towards an authority in the church, and I had to approach them. It wasn't just enough for me just to say to God that I had forgiven them. I had to speak to the person as well. And also I had to break my pride. I had to go against what I felt to show to God that I truly wanted Him more than anything. But the hardest thing of all was to forgive myself because of everything that I did to God. So I thought that God didn't want me, that He wasn't going to receive me. I had to go against that. I know that God wanted me more than anything. So I had to go against it, all the thoughts that I was feeling of everything that I went through, and I had to come to God the way that I was. And during the service, I told God everything that I had inside of me, all the thoughts that I still carried inside of me, everything that I had that I still hadn't given to God, I gave to God. And I remember, if it was today, that this assurance that came over me that I was not alone, that He was with me, a joy, a peace, a happiness. I cried, I laughed. And I know that I used to depend on a lot of people's opinion, but from then on, I had my own opinion. And from there, I never was the same. The way I think about myself is completely different today. I don't see myself in a negative way. I don't have low self-esteem. I believe in myself. I know who I was and who I became before God. I don't have any grudges, any resentments towards anyone. Today, I'm a completely different person. Today, I'm following in my parents' footsteps. Today, I'm a pastor's wife. I'm married to a man of God. We're serving God on the altar together. From someone who didn't want to serve God to today, all I want to do is to save souls. That's my only desire.